Dia dilahirkan tanggal 19 Februari 1899 di desa Sibuluan, Tapanuli Tengah. Ayahnya bernama Herman Lumban Tobing dan ibunya bernama Laura Boru Sitanggang. Ayah Dr.F.L. Tobing adalah seorang guru sekolah desa dan juga pengurus gereja Protestan di Sibuluan. Sewaktu Ferdinand berusia 5 tahun, teman ayahnya seorang pendeta berdarah Indo-Belanda bernama Jonathan mengangkat Ferdinand sebagai anak angkat dan membawanya ke Depok. Ferdinand kemudian dipindahkan ke LS Kota Bogor. Beliau menamatkan sekolah di tahun 1914. Ferdinand mendapatkan panggilan untuk masuk Stovia, sekolah dokter di Batavia. Di Stovia, Ferdinand aktif dalam pergerakan kebangsaan dengan bergabung dengan Jamu Batak. Namanya tercatat sebagai salah satu pramuka Sumpah Pemuda. Tahun 1924 Ferdinand menyelesaikan kuliahnya dan menjadi dokter dengan gelar Ins.Arch. Tak lama setelah lulus, dia langsung ditugaskan di bagian penyakit menular Pusat Rumah Sakit Praxebeze yang sekarang menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setahun kemudian Dr. Tobing menikah dengan Anna Paula Ekrit Koncep, seorang wanita Indo-Minahasa berasal dari Tawangan, Sulawesi Utara. 2 tahun kemudian Dr. Tobing dipindahkan ke Rumah Sakit Tenggoro Kutia, Kalimantan Timur. Tahun 1931 dia dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya. Di rumah sakit itu Dr. Ferdinand bekerja sambil belajar menjadi dokter bedah. Tahun 1935 Dr. Tobing dipindahkan ke kampung halamannya Tapanuli. Inilah awal dari perjuangannya menjadi pejuang rakyat Tapanuli. Awal pindah ke Tapanuli, Dr. Ferdinand ditempatkan di Rumah Sakit Padang Sidem Tuan. Kemudian tahun 1937 dipindahkan lagi ke Rumah Sakit Sibolga. Sebagai dokter dia sangat bersemangat mengakibatkan hidupnya demi kesembuhan orang-orang kampungnya itu. Namun sejak penduduk Jepang di Tapanuli, semua keadaan menjadi berubah. Barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan pakaian susah didapatkan. Kesehatan rakyat di Tapanuli semakin menurun dan memprihatinkan. Untuk mengapresiasi seorang sekutu, Jepang membangun benteng pertahanan di Teluk Sibolga. Pembangunan ini dikerjakan oleh pekerja-pekerja paksa Romuspa. Pekerja-pekerja itu adalah orang-orang Tapanuli. Jepang yang begitu beringas membantai semua pekerjaan yang dianggap lemah. Dr. Tobing ditempatkan pemerintah Jepang untuk mengurusi kesehatan para pekerja Romuspa itu. Disinilah Dr. Tobing melihat dengan mata kepalanya sendiri kekejaman dan penindasan Jepang kepada bangsanya. Dia berusaha mencari cara agar anak-anak Tapanuli bisa selamat dari penindasan Jepang. Langkah yang dilakukan Dr. Tobing itu pula yang membuatnya masuk ke daftar hitam Jepang. Jepang membuat daftar hitam untuk kaum cendebuikan Tapanuli yang akan dihabisi secara diam-diam. Namun nasib berkata lain, Dr. Tobing tidak jadi dibunuh oleh Jepang karena suatu peristiwa. Peristiwa itu yang kemudian mengantarkannya menjadi orang nomor 1 di Tapanuli.